Dan pada banyak yang salfok sama cowok pakai baju merah. Hai semuanya, kali ini aku akan ngebahas tentang gimana sih Bedirhan bisa kasih surprise ke aku walaupun Bedirhannya lagi dari Turki. Aku akan ceritain waktu Bedirhan nge-surprisein aku di ulang tahunku yang ke-19 dan yang ke-20. Dan aku juga akan ngebahas waktu Bedirhan ngelamar aku. So, let's get started! Don't forget to subscribe, like, comment, and share to your friends! Banyak banget yang nanyain di Instagram gimana Bedirhan bisa kasih surprise ke aku, padahal Bedirhannya kan lagi ada di Turki. Jadi pertama kali itu waktu ulang tahun aku yang ke-19 tahun. Bedirhan minta bantuan ke adik aku yang cewek. Jadi tuh mereka diskusi gitu gimana biar bisa ngasih surprise ke aku. Pokoknya sekitar sebulan sebelum aku ulang tahun, mereka udah rencanain surprise-nya akan seperti apa. Nah, pas mereka udah dapet nih, si Bedirhan langsung transfer uangnya. Malamnya kan aku pergi sama keluargaku untuk makan-makan. Dan ya udah, pas aku lagi makan tiba-tiba ada lagu Happy Birthday. Abis itu langsung ya adik aku bawa bunga ini sama kuenya gitu. Sebenarnya waktu ulang tahunku yang ke-19 tahun itu, aku udah tahu kalau Bedirhan itu akan ngasih surprise ke aku. Jadi tuh ceritanya itu aku lagi sama adik aku kan. Adik aku itu tuh HP-nya nyala gitu di WhatsApp. Terus aku nggak sengaja kan kayak ngeliat gitu. Kok tiba-tiba ada chat dari Bedirhan. Terus pas aku baca, itu tuh kalau nggak salah mereka lagi ngomongin tentang harga bunga ini tuh berapa gitu. Dan aku langsung nanya, hah ini ngomongin apaan? Dan sampai itu adik aku kayak panik dong. Aku kayak, aku gak tahu. Jadi tuh agak valid sebenarnya sih ya. Kesian juga sih kayak mereka tuh udah capek-capek gitu loh buat surprise untuk aku, tapi akunya tahu. Jadi kan bukan surprise. I'm sorry. Oke, dan sekarang aku akan ngebahas waktu Bedirhan ngelamar aku. Bedirhan udah ngerencanain kalau Bedirhan akan datang ke Indonesia kan. Dan aku sebenarnya juga udah tahu tujuan Bedirhan untuk kedua kalinya ke Indonesia itu untuk ngelamar aku. Tapi Bedirhan gak ngasih tahu aku tanggalnya itu berapa. Jadi yang aku ingat itu udah pastinya dong udah jauh-jauh hari Bedirhan ngerencanain ini semua. Sebenarnya ada banyak banget kayak masalah gitu pas Bedirhan mau datang ke Indonesia untuk lamar. Kan Bedirhan itu kan ngasih taunya ke adik aku. Dan adik aku itu langsung kasih tau ke papaku. Respon papaku tuh kayak masih ragu gitu loh, kayak nggak tahu sih, aku juga bingung. Pokoknya bener-bener kayak belum pasti gitu bakal dibolehin atau enggak. Waktu itu adik aku nggak bisa ngebantu Bedirhan untuk nge-surprisein aku. Nah, Bedirhan itu bilang ke aku kalau dia itu bingung kan harus gimana. Terus akhirnya aku bilang sama Bedirhan, kalau mau kamu minta bantuan sama temanku aja gitu. Di situ aku kasih kontak temen aku dan yaudah mereka ngobrol tuh. Nah, jadi gitu mereka udah ngerencanain akan di mana. Karena kejauhan, karena takut gak dibolehin, jadi akhirnya Bedirhan ngerencanainnya di Aeon. Gak lama dari aku kasih kontak ke Bedirhan, temen aku ini ngajakin aku untuk pergi ke Aeon. Waktu itu aku ngasih kayak ya udah, emang karena mau main aja kan. Jadi ya udah aku okehin kan. Jadi Bedirhan kan datang tanggal 27 Oktober tahun 2019. 27 Oktober itu kan ulang tahun my stepmom. Jadi agak bentrok gitu kan. Aku juga bingung kalau aku pergi sama temen aku nanti acaranya gimana gitu. Apalagi kita tuh ada acara untuk makan-makan di rumah gitu kan. Oh ya, papaku itu udah tahu tentang semua ini, tentang Bedirhan akan datang ke Indonesia, Bedirhan akan ngelamar aku. Papaku udah tahu semua itu ya. Dan aku langsung kasih tahu dong ke papaku, "Pak, teman saya ngajakin mainnya sore gitu, boleh nggak?" gitu kan. Papaku itu kalau nggak salah bilangnya sih oke-oke aja, kita terserah aku gitu kan. Nah, kita langsung skip ke hari dimana Bedirhan akan melamar aku. Jadi ceritanya itu kan hari Minggu ya. Aku udah prepare kalau aku itu bakal pergi. Nah, tiba-tiba itu papaku langsung datang ke kamar aku, langsung nanyain, "Coba mana telepon teman kamu, papa pengen ngomong." Gitu dong. Oke, hah? Ini pertama kali banget aku cuma pengen main, kok papaku kayak apa ya, kayak pengen tahu sesuatu gitu loh. Jadi aku bilang, "Oh ya udah," aku langsung telepon tuh temen aku. Pas aku telepon, temen aku tuh kayak lagi di luar gitu kan. Akhirnya mereka ngomong. Jadi pas mereka ngomong, ya udah aku nggak dengar kan mereka ngomongin apa, karena papaku itu langsung jalan aja gitu ke kamarnya gitu. Jadi aku nggak dengar mereka ngomong apa kan. Habis itu aku langsung ngechat temen aku kan kayak, "Jadinya gimana, bisa tau nggak?" Terus katanya temen aku tuh bisa gitu. Yaudah dong, akhirnya aku langsung siap-siap. Aku langsung pergi ke Aeon sendirian kan. Pas sudah sampai di Aeon, aku
chat teman aku kan lagi di mana gitu kan. Terus dia tuh kayak lagi sibuk gitu kayak, sebentar ini gue lagi ketemu sama temen gue di sini bla 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 gitu kan. Oke, ya Allah kena nunggu gitu. Dan akhirnya dia bilang, oh yaudah gue langsung OTW ke situ ya gitu. Oke, dan akhirnya kita ketemuan. Jadi kita langsung ke atas ke rooftop gitu kan. Nah di sini nih kayak ada kejanggalan gitu ya. Kayak sebenarnya gak seru sih kalau aku ceritain ini, tapi ya gimana, aku tuh udah tahu sebenarnya kalau Bedan itu lagi di situ gitu. Sorry. Tapi aku nggak tahu gimana nyata, aku nggak tahu. Aku cuma tahu Bedan itu udah di Indonesia gitu setahu aku ya. Aku akan ngebahas kenapa aku bisa tahu nanti setelah aku ceritain ini. Nah, pokoknya jadi tuh aku lagi jalan kan, gitu sama temen aku. Terus kok aku ngeliat kayak ada cowok yang ngerekam gitu. Kalau nggak salah, aku tuh ngeliat 2 atau 3 orang megang HP sambil kayak ngumpet-ngumpet ngerekam ke aku gitu. Aku kayak, ini ada apa? Are you kidding me? Kayak nah, jadi tuh pas aku lagi jalan, entah kenapa kok rame banget. Aku nggak nyangka itu rame banget. Orang-orang pada duduk, ada yang lagi berdiri, ada yang lagi duduk. Oke dong, mungkin aku mikirnya, oh it's okay, mungkin hari itu kan hari Minggu, jadi emang rame gitu kan. Tiba-tiba tuh teman aku tuh langsung bilang, Riz, gue pengen foto nih di tempat love itu. Terus aku bilang kayak, oh ya udah sini gue fotoin. Terus akhirnya dia bilang gini, tapi lu duluan ya, soalnya gue nggak tahu gayanya gimana. Akhirnya ya udah dong, aku langsung naik tuh ke tempat love itu. Nah pas aku lagi gaya-gaya gitu kan di tempat love itu, entah kenapa tuh orang-orang pada ngeliatin aku, kayak ada yang lagi ngerekam juga. Aku kayak, aduh ini kenapa jadi deg-degan kan. Dan I don't know why, itu sumpah aku nggak tahu, tiba-tiba Bedan ada di sebelah aku. Kalau itu bener pure aku nggak tahu Bedan tiba-tiba ada di sebelah aku. Aku kira Bedan itu lompat dari belakang. Ternyata pas aku lihat dari video tuh Bedan tuh jalan dari itu, nyelip-nyelip gitu. Abis itu langsung jalan ke aku. Pas aku tiba-tiba ngeliat Bedan tuh aku bener-bener kaget banget, kayak bener-bener kaget, oke. Dan entah kenapa langsung kayak nggak tahu harus ngapain tuh, aku tuh bener-bener speechless banget. Ya udah akhirnya ya udah dong, di situ kita kayak dia meluk aku gitu kan. Terus abis itu aku diajak tuh sama dia. Oh iya, by the way kan aku post foto aku itu di Instagram ya. Dan pada banyak yang salfok sama cowok pakai baju merah. Kalian bisa lihat di foto ini. Jadi pada salfok gitu. Nah aku cerita ini. Jadi dia itu orang yang ngebantu Bedirhan gitu. Tadi tuh aku udah ceritain versi akunya ya. Dan aku sekarang akan ceritain versi Bedirhannya. Jadi Bedirhan udah sampai di Indonesia tuh kan pagi-pagi ya. For information aja, pokoknya dia sama sekali belum tidur, sama sekali belum makan. Coba bayangin gimana tuh. Tahu kan dari Turki ke Indonesia itu kan perjalanannya jauh banget. Sampai kalau nggak salah sampai 13 jaman ada kali ya. Nah pas udah tuh dia sama temen aku tuh ketemuan gitu. Karena aku nggak tahu jadi langsung skip aja ceritanya pas lagi di Ion. Jadi waktu di Ion itu Bedan tuh pengen minta bantuan dari orang-orang gitu kan. Nah Bedan tuh cari-cari yang bisa nolongin dia tuh siapa. Dan dia nemu tuh katanya ada gerombolan cowok-cowok gitu kan. Akhirnya Bedan minta bantuan tuh ke mereka. Itu mereka semua itu ngebantu Bedirhan. Ada yang ngefotoin, ada yang pegangin bunga, ada yang ngeliatin aku biar nggak ketahuan Bedirhan gitu. Dan kalau nggak salah temanku ini juga bawa teman ceweknya gitu. Ya pokoknya Bedirhan udah ngerencanain semua itu di situ. Jadi setelah dia ngelamar aku, dia udah nyewa G-Sky untuk couple gitu kan. Jadi kita bisa dinner di situ. Ya so far it was so perfect banget. Ya, that's it. Oh iya, aku mau ngasih tahu kenapa aku bisa tahu Bedirhan itu datang ke Indonesia untuk ngelamar aku di tanggal 27 Oktober. Jadi gini ceritanya. Yang pertama, ada salah satu followers aku yang nge-DM aku. Dia nanya ke aku gini, Kak Rizka, emang bener ya Bedirhan bakal datang ke Indonesia tanggal 26? Aku kayak, hah? Terus aku bilang dong, tahu dari mana? Terus dia bilang, aku tahu temennya Bedirhan. Jadi tuh kita tuh ngobrol, terus temennya Bedirhan tuh ngasih tahu kalau Bedirhan itu datangnya tanggal 26. Dan aku tuh langsung kayak, seriusan, bentar lagi dong gitu kan. Kan di sebelahku ada adik aku kan. Jadi aku langsung bilang sama dia, Tak, Bedirhan datang ke sini tanggal 26. Terus dia tuh kayak, apaan sih? Enggak, kata siapa? Ini ada yang ngomong ini. Terus yang ada aku kayak trying to, apa ya, kayak ngebuat aku tuh gak percaya gitu loh. Karena ternyata tuh emang bener tanggal 26 tuh Bedirhan udah terbang untuk Indonesia gitu. Nah, yang kedua, sebenarnya sih ada banyak ya gimana aku bisa tahu, tapi ini yang bener-bener aku yakin banget kalau Bedirhan tuh bakal datang ke Indonesia gitu. Jadi yang kedua, Bedirhan itu bilang, pokoknya di tanggal 26-27 itu Bedirhan bilang bakal mau nge-service HP-nya karena kameranya dia itu katanya ada rusak gitu. Terus nih, sebelum Bedirhan off, dia kan bilang dia udah di tukang servis HP-nya itu sama papanya kan. Nah kan aku minta foto ya ke Bedirhan, kayak coba kirimin foto. Akhirnya dia kirim tuh foto.
aku kan orangnya detail banget ya. Jadi asal kalian lihat di foto ini, itu jelas-jelas ada tulisan Qatar. Apa maksudnya? Kayak, hah? Itu yang ngebuat aku jadi, demi apa besok Bedilhan kesini? Nah, pas di hari Minggu, di situ adik aku keceplosan. Jadi kan aku bilang gini, nanti cara ulang tahunnya gimana, bla 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 gitu kan. Adik aku bilang kayak gak tahu gitu-gitu dong. Aku langsung nanya, kita pergi aja yuk ke sini ke situ, bilang apa-apa. Dia itu kayak ngomong salah kata, dimana itu maksudnya itu Bedilhan itu bakal ke Indonesia gitu loh. Nah, pokoknya semenjak adik aku keceplosan ngomong itu, kalau Bedilhan itu bakal ke Indonesia, di situ aku udah pasti banget. Apalagi ditambah aku bakal jalan sama temen aku. Ditambah temen aku itu yang aku kasih nomornya untuk ngerencanain lamarannya kayak gimana. Kan udah kayak, oh god. Jadi begitu ceritanya teman-teman. Oke, dan sekarang ini terakhir aku akan ngebahas ulang tahun aku yang ke-20. Ulang tahun kali ini aku nggak tahu kalau Bedilhan bakal nge-surprisein aku. Itu aku nggak tahu. Kenapa? Karena gak ada tanda-tandanya gitu yang ngebuat aku gak yakin kalau Bedilhan akan ngasih aku surprise. Yang pertama, adik aku tuh bilang sama aku, "Lik, Bedilhan gak ngasih apa-apa sama Lika." Aku bilang, "Ya gak tahu, emang kenapa?" Dia bilang, "Soalnya Bedilhan sama sekali gak ngechat Lala gitu." Ya aku langsung kayak, oh, oke. Waktu itu aku lagi ngobrol sama kakakku kan. Di situ dia tuh bilang, itu Bedilhan gak ngasih apa-apa. Soalnya nih, waktu tahun kemarin Tala tuh ribet banget kayak nanyain aku ATM rekening aku ini itu karena Bedilhan mau ngasih surprise ke kamu. Tapi kok sekarang gak ada ya? Gitu. Jadi kayak ngebuat aku kayak, oh oke, jadi emang bener Bedilhan gak ngasih apa-apa ke aku gitu untuk tahun ini. Nah disitu aku gak ada kayak kepikiran Bedilhan bakal ngasih surprise ke aku. Nah tapi it was unexpected. Di hari ulang tahun aku itu, aku pergi untuk makan-makan sama keluargaku. Pas kita lagi nunggu makanan, ya udah mereka langsung tiba-tiba datang nyanyi happy birthday dan ngasih kue besar sama boneka ini. Oh iya, aku mau ngasih tau. Jadi tuh aku ke Gramedia. Pas di Gramedia tuh aku nemu boneka yang kayak gini. You know, this is really cute banget. Terus aku langsung kayak, ya ampun ini bagus banget. Dan disitu aku ngomong itu sama adik aku. Pokoknya sesuatu barang yang aku bilang bagus, itu dia langsung foto. Dia langsung kirim ke Bedilhan. Tinggal tergantung di Bedilhan tuh mau pilih yang mana gitu. Dan akhirnya Bedilhan milih untuk beli boneka ini. Terus sama beli kue. Yep, I think that's all. Pokoknya waktu di ulang tahun aku yang ke-20, caranya itu sama kayak ulang tahunku yang tahun lalu, cuma bedanya aku nggak tahu kalau mereka akan nge-surprisein gitu. Itu aja sih. Oh iya, mohon maaf banget nih, aku sama Bedilhan jarang banget bikin video karena Bedilhan kan lagi sakit ya. Dia itu tuh sakit di bagian punggungnya gitu kan. Jadi kata dokter itu Bedilhan nggak boleh duduk lama-lama atau nggak boleh capek, dia harus istirahat gitu. Nah, sedangkan kalau buat video bareng Bedilhan, itu Bedilhan tuh harus duduk, dan duduknya itu tuh harus berjam-jam gitu. Jadi nggak akan bisa gitu. That's why we didn't make a video. We're sorry. Jadi minta doanya teman-teman supaya Bedilhan tuh baik-baik aja gitu. Amin. So thank you guys for watching this video. Dadah.